Ya, kita mulai ya. Oke. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya itu apa namanya? Share screen-nya sudah ya, yang online ya. Oke, Pak. Suaranya oke, suara oke. Oke, Ya, Pak. seperti janji saya minggu lalu, saya mau kasih tugas buat tugas minggu ini ya. Jadi kita mulai dari akhir ya. Kita mulai dari tugas ya. Tugasnya, kalau tugas berarti 1 minggu nih ya. Silakan Anda kerjakan nanti 1 minggu ya, berarti paling lambat Jumat depan ya, Jumat depan gitu ya. Nah, ini soalnya saya kasih soal ada satu, kemudian ada satu A, ada satu B ya, satu A satu B, kemudian nomor 2 ada 2A, ada 2B. Berarti cuma berapa soal? 5 dari mana? Ya, oke. Nah, jadi hari ini nanti kita mudah-mudahan sampai sini ya. Jadi kalau yang pertama itu bicara tentang cost function. Nah, cost functionnya nanti saya bahas yang algoritma yang namanya linear regression ya, yang sederhana lah. Nanti saya bahas ya linear regression seperti apa. Nanti kita bahas ini rumusnya ya, ini rumusnya. Kemudian nanti Anda mencari cost function ini dengan data. Ini datanya cuma saya kasih berapa nih? 4 ya. Ini 4 ya. Jadi kita manual atau teorinya sampai minggu depan ya. Minggu depan harus selesai back propagation ya. Jadi minggu depan harus selesai back propagation karena di minggu 10, 11, 12 saya pengen praktek gitu ya. 10, 11, 10, 11, 12 kita praktek ya. Jadi 2 minggu lagi kita teori, minggu ini sama minggu depan harus sampai pada back propagation gitu ya. Nah, jadi tugas Anda nanti Anda mencari apa itu namanya cost function. Nanti kita, jadi batasannya adalah cost function untuk linear regression. Kemudian ini saya batasin nilai B-nya 0 ya. Kemudian ini adalah nilai weight ya, nilai weight W sama dengan 0,5 sama Bu absennya Bu. Oke, kemudian ada nilai yang berbeda-beda untuk setiap mahasiswa ya. Saya memastikan supaya Anda berbeda soalnya. Di nomor 3 nih, data nomor 3 sama data nomor 4 saya berikan A ya. A di sini adalah NIM terakhir. Jadi kalau misalnya NIM Anda 11, 19, 27, 86, 33, 37 ya, maka ini adalah A ya. Maka adalah yang terakhir ini. Kemudian B-nya adalah yang ini gitu ya. Ini untuk memastikan setiap mahasiswa memiliki soal yang berbeda gitu ya. Oke, jadi saya ulangi. Nomor satu ini nanti kita bahas, kasih contoh gitu ya. Kita bicara tentang cost function. Kemudian algoritmanya adalah linear regression. Kemudian ini datanya ada 4 ya. Kemudian di situ kita sederhanakan, parameter B adalah 0 nilainya. Jadi A sama B ini tidak hubungannya di sini ya. Ini beda ya. Ini adalah AB. Ini tidak ada hubungannya dengan B yang di sini. Jadi kalau misalnya mau diganti, boleh aja diganti supaya agak berbeda. Misalnya di sini adalah nilai C misalnya, di sini adalah nilai D gitu ya, supaya tidak bingung kok yang tadi apa hubungannya dengan B di sini Pak gitu ya. Kalau misalnya nih A juga Pak, A-nya kok mirip Pak, ya udah ganti ya. Ini adalah I gitu ya, ini adalah I2 gitu ya, supaya beda. Nanti kita bahas di sini cost function. Jadi cost function setengah main kita, mudah-mudahan selesai 30 menit. Kemudian yang kedua akan masuk kepada update ya. Ingat ini teorinya ya. Nanti kalau misalnya yang datanya banyak, kemudian update-nya sampai 200 update, nanti kita pakai aplikasi lah ya. Nah, soal nomor 2 ini saya minta Anda mencari update pertama dari parameter W dan B. Maka di sini kita sebenarnya sedang menggunakan algoritma yang namanya adalah gradient descent gitu ya. Algoritma gradient descent algorithm gitu ya. Oke, jadi yang pertama kita belajar cost function.
nomor 2 kita belajar tentang gradient descent. Nanti gradient descent ini dipakai di algoritma yang lain gitu ya. Jadi bagaimana mengupdate parameter ya. Kalau di sini parameternya cuma satu sebenarnya ya. Nanti kita bisa mengupdate berjuta-juta parameter ya menggunakan library punya Google ya, TensorFlow, atau library punya Facebook ya, PyTorch gitu ya. Nah, oke, ada pertanyaan masalah tugasnya, Mas Aji? Belum kebayang kan? Belum. Ya, karena saya mulainya dari belakang ya. Kita mulai dari akhir. Oke, kita mulai ya. Ini contekan saya ya. Sebenarnya alurnya aja, saya takut nggak nyambung nanti ya. Oke, jadi kita mulai tadi tugasnya. Jadi minggu lalu kita sudah bicara tentang error ya. Ini saya kasih label aja. Jaringan saraf tiruan. Jumat itu pernah libur ya kalau nggak salah ya. Berapa kali Jumat libur? Sekali ya. Minggu depan juga ada libur lagi ya, hari Rabu ya. 27 Mei 2022. Kemudian pertemuan berapa kita? Pertemuan 8 gitu ya. Ini kelas SE 19 malam ya. SE 19 malam KS ya. Ada shiftnya juga ya, ada shiftnya juga. Oke Bu ya. Bu nggak ada bukunya Bu, catatan? Oh udah, oh sudah, oke. Ya oke, kita mulai dari cost function ya. Cost function ya. Oke, jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang error ya. Kita sudah belajar tentang error. Kemudian sudah kita bahas dari bentuk yang paling sederhananya. Error itu adalah y hat ya, kemarin kita bahas, dikurang dengan y ya. Maka kemudian kita sampaikan bahwa y hat ini adalah prediksi ya, prediksi dari modelnya. Nanti masing-masing model atau masing-masing algoritma akan memiliki formula y hat yang berbeda-beda ya. Nanti kita akan bahas yang sederhana. Kita coba bahas linear regression ya. Ini yang paling sederhana. Kalau saya langsung loncat ke jaringan saraf tiruannya atau perseptronnya gitu ya, itu agak terlalu kompleks ya. Di sini kita bisa bahas logistic regression ya. Oke, nanti kita bahas perseptronnya. Pada akhirnya kita akan belajar algoritma yang namanya adalah multi layer perceptron ya, multi layer perceptron ya, atau bisa dibilang jaringan saraf tiruannya gitu ya, jaringan saraf tiruan gitu ya. Jadi yang perlu Anda pahami di sini adalah pertama, prediksi itu tergantung dari algoritmanya. Jadi kita lagi ngomongin algoritma yang mana gitu ya. Tapi secara garis besar nanti rumusnya itu akan mirip gitu. Konsepnya akan mirip gitu ya. Cuma nanti ketika dimasukkan ke algoritma yang berbeda, ke model berbeda, maka nanti hasil akhirnya akan berbeda. Itu yang bisa saya jelaskan sekarang. Oke, jadi apa itu cost function? Jadi cost function adalah, saya kasih langsung aja di sini. Ya, sebuah formula ya, yang menghitung semua error dari data ya. Jadi konsepnya kalau error ini kita bicara misalnya cuma satu data saja ya, maka kalau cost function ini adalah kita menghitung semua error ya, semua error dari data gitu ya. Datanya ada berapa Pak? Ya banyak ya, bisa berjuta-juta datanya. Bisa dipahami ya. Nah, nanti ini akan saya bahas rumus cost function dari linear regression gitu ya. Nanti saya bahas apa itu linear regression. Nanti kalau linear regressionnya sudah paham, nanti kita bisa loncat ke perseptronnya ya.
karena kalau saya langsung loncat ke perseptron atau logistik regressionnya agak pusing, agak bingung nanti. Oke ya. Jadi apa itu cost function? Sebuah formula yang menghitung semua error dari data. Nah, di sini saya akan bahas cost function dari linear regression. Ya, cost function dari linear regression, gitu ya. Cost function dari linear regression. Tadi kita katakan pertama di situ ada data ya, di situ ada data. Oke. Nah, kemudian di sini ada cost function ya. Oke. Ya. Coba Anda lihat di sini perubahannya. Yang pertama perubahannya dari error ya. Jadi dari error itu apa? Y hat gitu ya, dikurang dengan Y gitu ya. Ini error yang pertamanya ya. Ini adalah error yang pertamanya. Ini adalah error yang pertamanya. Nah, kemudian dari error yang pertama ini kita akan ubah rumus ini ya. Pertama kita akan kuadratkan di sini. Kita akan kuadratkan, berarti Y hat dikurang dengan Y kemudian dikuadratkan. Kenapa dikuadratkan? Karena ketika error akan muncul selisih yang minus ya. Akan muncul selisih yang plus gitu ya. Ada yang minus, ada yang plus. Enggak selalu minus 1 ya. Pokoknya di sini ibaratnya error itu bisa ada yang nilainya minus gitu ya. Ada yang nilainya apa? Ada nilainya plus ya. Jadi supaya semuanya, jadi kalau nanti ada minus ada plus, nanti errornya justru jadi 0 ya. Kalau misalnya ada 2 min ada 2 plus, maka 2 min 2 plus ini akan saling menghilangkan ya. Ini makanya kita kuadratkan. Itu transformasi pertamanya. Yang keduanya ya, ini rumus ini akan kita jumlahkan untuk setiap data ya. Maka rumusnya akan menjadi rumus seperti ini. Sigma dari I sama dengan 1M, di mana M adalah banyaknya data ya, M adalah banyaknya data. Kemudian di sini adalah Y hat, kemudian di sini ada I-nya dikurang dengan Y I, kemudian dikuadratkan, kemudian depannya kita berikan nilai seperti ini. Ambil rata-ratanya 1/M, kemudian ditambahkan nilai 2 di sini sekedar untuk memudahkan penghitungan. Kalau per M-nya itu untuk membagi rata-ratanya. Maka rumus dasarnya akan menjadi seperti ini. Akan saya tuliskan lengkapnya. Jadi cost function ya, cost function untuk linear regression itu adalah ya, ini cost function untuk linear regression. Oke, regression itu rumusnya adalah 1/2M sigma dari I sama dengan 1M gitu ya. Kemudian Y hat I gitu dikurang dengan YI dikuadratkan. Maka ini yang harus Anda catat pertama kali. Rumusnya adalah generalnya seperti ini ya, 1/2M I sama dengan 1M, kemudian Y hat jadi I-nya dia jalan di situ ya. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh misalnya M-nya sama dengan 3, M sama dengan 3, maka ini akan menjadi berapa? 1/2 dikalikan berapa? 3. Kemudian dia jalan dari 1 sampai 3. Kemudian di sini ada Y hat I dikurang dengan YI dikuadratkan. Jadi kalau kita detailkan, ini akan menjadi 1/6 gitu ya. Y hat 1 dikurang dengan Y1 kuadrat ya. Berarti ini adalah data yang pertama ditambahkan dengan Y hat untuk data yang kedua, Y data yang kedua kuadrat ditambah dengan, nanti ini Anda kerjakan di soal nomor 1 ya. Kemudian Y hat
data ketiga ya. Jadi pangkat itu adalah superscript ini adalah menunjukkan data keberapanya. Y pangkat 3 kemudian kuadrat. Ini itu adalah data kalau ada 3. Kalau ada 4 berarti gimana? Berarti 1 sampai 4 Y hat 1 dikurang itu ya, dan selanjutnya dan selanjutnya. Oke. Sampai sini bisa diterima? Konsepnya apa? Konsepnya hanya menjumlahkan masing-masing error dari setiap data. Gitu ya. Maka ini adalah error dari data pertama, ini ada error data kedua, ini ada error data yang ketiga. Seperti itu konsepnya. Ya, yang online masih ada? Sih, Pak. Ya, sepi sekali. Oke. Oke, Bu. Ya, oke. Betul, Ji. Ah? Oke. Nah, yang menjadi masalah adalah y hat-nya di sini ya. Yang menjadi masalah adalah y hat-nya di sini ya. Jadi nanti y hat ini ya, ini yang mungkin saya tuliskan di sini. Ada atau mau dicatat? Dari mana nih? Ya. Sebentar, coba saya YST malam M8 sekarang ya. 8. Oke, saya ekspor ke PDF. Save. Saya taruh di WA. Ya, mudah-mudahan WA-nya aman-aman saja. Ada 18 yang sedang online. Ya, oke ya. Agak lama. Ya, itu ini saya coba berikan step by stepnya supaya tidak ada yang loncatnya nggak terlalu jauh gitu ya. Kadang-kadang kalau loncatnya terlalu jauh kita jadi bingung gitu ya. Sorry, ini kok jadi lama urusannya. Ya. Oke, ini saya share di sini. Mana tadi home ya? Modify. Ini saya share sampai jam segini. Nanti saya share lagi versi berikutnya. Oke, dah. Ya, Pak. Jam kedua online. Ada Jimit atau ada Jimit ya. Oke ya, itu udah saya share. Ibaratnya catatan kita sampai jam 18.58 ya. Jadi konsepnya kita belajar tentang cost function. Di mana cost function adalah menghitung semua error dari data ya. Kemudian ini saya turunkan perubahan dari cost function dari linear regression. Nanti saya jelaskan apa itu linear regression, dan kemarin-kemarin kita tuh lagi belajar apa gitu ya. Sampai kepada rumus cost function dari linear regression, di mana ini adalah M-nya adalah banyaknya data gitu ya. Yang nanti berbeda antara satu algoritma dengan algoritma yang lain adalah dari y hat-nya di sini ya, dari y hat-nya di sini. Saya ambil dari bentuk yang paling sederhana karena tadi saya sampaikan ini bisa dari linear regression, logistic regression, perceptron, multilayer perceptron di sini ya. Kita bahas dari linear regressionnya. Walaupun dari kemarin kita sedang mempelajari yang namanya adalah perceptron gitu ya. Kita mundur sedikit membahas tentang linear regression. Oke, sekarang kita masuk kepada. Jadi Anda bisa lihat di PDF yang saya share ya. Oke, jadi Anda bisa inilah multitask gitu ya. Oke, kita masuk kepada linear regression. Nanti kita bandingkan dengan perceptron yang sedang kita pelajari, gitu ya. Pertama, perbedaan antara linear regression dan perceptron adalah, pertama, output dari perceptron
ya, outputnya itu adalah dikatakan sebagai discrete gitu ya. Apa yang dimaksud dengan discrete? Jadi kalau discrete di sini outputnya value-nya misalnya ada dua gitu ya. Discrete itu misalnya value-nya ada dua ya, misalnya positif cancer gitu ya, negatif cancer gitu ya. Jadi dia hanya dua value-nya. Ya, 3 juga bisa, 100 juga bisa dikatakan sebagai discrete ya. Jadi di sini dikatakan perseptron itu outputnya hanya beberapa nilai saja gitu ya. Bisa dua, sebenarnya mau dikatakan 10 juga itu sebagai discrete ya. Tapi kalau linear regression outputnya itu ya, outputnya adalah continue gitu ya, continuous kayak gitu. Nah, berarti kalau continuous nilainya itu tidak hanya dua nilai gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memprediksi harga gitu ya. Oke, kalau kita memprediksi harga sebagai output, maka nanti outputnya ini bisa misalnya di antara nilai 10 juta katakanlah sampai 100 juta. Maka nilai-nilai ini dikatakan sebagai nilai-nilai continue ya. Ini adalah perbedaan yang paling mendasar dari linear regression sama perseptron. Oke, apa tadi perbedaannya? Pada outputnya. Jadi kalau perseptron atau multilayer perseptron atau dia pada logistic regression ya, itu semuanya outputnya adalah discrete ya. Itu jadi kalau mau dikatakan ini adalah termasuk kelasnya classification kayak gitu. Tapi kalau di sini ini termasuk kelas apa? Regression gitu ya. Jadi perbedaan antara regression dan classification adalah terletak pada outputnya. Apakah outputnya continue atau outputnya discrete. Maka kemarin kita sudah sampai pada rumus, bahwa rumusnya adalah apa? Oke, kalau kemarin tuh kita katakan rumusnya apa? Sigma dari W1X1 ditambah dengan W2X2 ditambah dengan B. Ya, jadi nilai ini kita masukkan kepada fungsi ini. Kenapa? Karena fungsi ini memberikan output di antara nilai 0 dan 1 gitu ya. Oke, kemudian kita threshold di mana? Kita threshold di 0,5. Tapi kalau di regression gampangnya dia tidak ada fungsi ini. Jadi kalau di regression gampangnya misalnya rumusnya adalah W1X1 ditambah dengan W2X2 ditambah dengan B tanpa kita memerlukan sebuah fungsi. Bisa diterima? Bisa ya. Jadi kalau di sini kalau kita tidak memberikan fungsi ini maka nilainya adalah tergantung dari nilai weight yang kita berikan, nilai dari X1, nilai W2, X2 sama B-nya. Berarti nilainya tidak kita masukkan kepada sebuah fungsi yang nantinya akan memberikan output di antara 0 dan 1. Kemarin kita pakai fungsi apa? Fungsi sigmoid. Gampangnya seperti itu. Nah, kalau saya mau ambil contoh yang catatan yang saya berikan minggu lalu, ini ada satu contoh yang bicara tentang linear regression dengan satu variabel ya. Ini satu variabel ya, berarti bisa multi variabel. Maka di sini kalau Anda lihat di sini, ini adalah satu contoh, mudah-mudahan kelihatan enggak ya. Ini adalah suatu contoh di mana data-datanya di sini ya. Data-datanya di sini itu ibaratnya di sini adalah nilai X-nya, di sini adalah nilai Y-nya. Nilai X adalah nilai ukuran rumah, di sini ini kasusnya adalah housing price ya, memprediksi harga rumah gitu ya. Nah, jadi di sini kita punya ukuran rumah, kemudian kita punya harganya. Jadi datanya seperti ini. Nah, ini dia. Ini adalah datanya. Ya, ini adalah X-nya. Kemudian ini adalah Y-nya. Dan Y-nya itu terbuka, itu discrete, tidak harus nilainya 0 adalah 1. Gitu ya. Itu yang paling mudah dipahami ya. Jadi di sini hanya ada satu inputan, satu X dan ada satu Y, dan Y-nya ini adalah continue ya. Oke, dan ini juga bisa dikatakan continue juga lah. Nilainya tidak 0 dan 1. Oke ya. Ini adalah apa tadi? Kasus dari
linear regression. Jadi linear regression itu kita punya data, ini data pertama, ini outputnya, data kedua, ini outputnya, data ketiga, ini outputnya, data keempat, ini outputnya, dan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian saya mau kasih satu contoh, sebenarnya saya ambil di sini. Ini supaya contoh buat Anda mengerjakan soalnya juga. Pertama, saya punya data. Ini sekali lagi ya, ini kasus tentang apa? Linear regression. Oke. Kemudian di sini hanya ada satu variabel, ya, satu variabel, dan datanya di sini adalah x gitu ya. Ini adalah x, ini adalah x, ini adalah y gitu ya. Kemudian saya punya data, misalkan hanya 3 data, seperti ini. Nah, kemudian datanya saya ambil dari tadi PDF yang tadi. Data pertama inputnya adalah 1, outputnya adalah 1. Ini ya, ini adalah contoh yang nanti Anda kerjakan di tugas nomor 1 gitu ya. Nah, kemudian data nomor 2, X-nya adalah 2, Y-nya adalah 2. Data nomor 3, X-nya adalah 3, Y-nya adalah 3. Oke, nanti yang kita cari apa? Yang kita cari adalah Y hat gitu ya, Y hat-nya. Oke, nanti kita cari nilai Y hat-nya ya. Kemudian Y hat mah satu aja ya. Oke, coba kita gambarkan datanya dulu di sini. Ini representasinya sederhana aja. Kita punya yang satu adalah nilai X-nya, yang kedua adalah nilai Y-nya. Di sini adalah apa? X, di sini adalah Y ya. Maka di sini adalah 0, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini katakanlah 1, di sini 2, di sini 3. Oke. Ya. Agak kurang ini ya, agak kurang pas ya. Di sini 1, di sini 2, di sini 3. Oke, coba kita gambarkan. Ketika X-nya 1, Y-nya berapa? 1. Ketika X-nya 1, maka representasi datanya di sini. Ini adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Ketika X sama dengan 2, Y sama dengan 2 di mana? Di sini ya. Ini adalah X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Sekarang ketika X sama dengan 3, Y sama dengan 3 adalah di sini. Oke. Ini adalah datanya. Itu adalah datanya. Oke ya. Nah, sekarang saya dari awal katakan modelnya adalah sebuah garis lurus gitu ya. Nah, sekarang ketika kita bicara di sini, saya katakan linear regression ya, itu memiliki formula atau model yang sebenarnya adalah, kalau saya bilang Y hat-nya ya, Y hat dari linear regression itu adalah W1 atau Wx ditambah dengan B. Oke, ini sebenarnya mundur di pertamanya. Kenapa? Ini akan menjadi slope, ini akan menjadi intercept gitu ya. Kenapa enggak W1 X1 ditambah W2 X2 ditambah dengan B, Pak? Gitu ya. Kalau di sini berarti parameternya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti X-nya ada berapa? Ada X1, ada X2. Oke, nanti ini kita bahas setelah inilah gitu ya. Saya agak kesulitan kalau langsung loncat ke sini. Ini kita sederhanakan dulu masalahnya menjadi masalah apa? Menjadi masalah linear regression dengan satu variabel. Maka yang harus Anda terima adalah Y hat dari linear regression dari satu variabel adalah Y hat-nya apa? Wx ditambah dengan B. Bisa diterima? Saya. Oke. Ini sama nyambung sama yang kemarin, cuma ini sebenarnya lebih sederhana gitu ya. Karena saya mau menjelaskan tentang cost function-nya. Oke ya. Bisa dilanjut. Tadi apa yang perlu dicatat? Yang perlu dicatat ini ya. Jadi datanya silakan Anda catat di sini.
ada 3 data. Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Kenapa nggak 10 Pak? Ya bisa, tapi panjang gitu ya. Kita yang dikit-dikit dulu aja. Ya, Andra aja ngajarinnya tiga data ini aja ya. Sampai sini bisa dipahami? Berarti mana representasi dari datanya? Di sini ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kita kemarin sudah bicara tentang error, kita sudah bicara tentang y hat, kita sudah bicara tentang y. Berarti kalau ditanya mana y-nya, ini y-nya. Ini adalah y pangkat 1, ini adalah y pangkat 2, ini adalah y pangkat 3. Kalau ini apa berarti? Ini adalah x pangkat 1, ini adalah x pangkat 2, ini adalah x pangkat 3. Jadi pangkat itu menunjukkan data keberapa. Ya Mas, halo Mas. Kok nggak nyatet-nyatet? Ya, oke. Oh, itu Jimit. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang gini, loncatnya kemana Pak? Loncatnya adalah tadi y hat-nya apa? Wx ditambah dengan b. Oke. Nah, ini kalau ditanya parameternya mana Pak? Parameternya hanya ada dua. Parameter apa? Hanya w dan b. Ya, hanya ada dua parameter. Nanti kalau kita pakai aplikasi bisa 2 juta ya parameternya ya. Oke, ini konsep daftarnya nanti sama aja. Kita lanjutkan. Nah, sekarang begini. Di sini saya copy aja ini. Saya copy. Oke, saya copy di sini. Ini kasus yang pertama. Ini adalah kasus yang kedua. Ini sebenarnya ada di PDF yang saya share minggu lalu. Kemudian kita tambahkan lagi satu di sini. Oke, perhatikan di sini. Di kasus yang pertama, saya berikan nilai dari B sama dengan 0 ya. Kemudian saya berikan W sama dengan 0,5. Kasus yang kedua, saya berikan B sama dengan 1, B sama dengan 0, W-nya sama dengan 1. Kemudian kasus yang terakhir saya berikan B-nya sama dengan 0, kemudian W-nya sama dengan 0,5. Udah belum? Udah, saya kasih nilainya 0 di sini. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama saya ambil lagi di sini. Ini di sini ya. Oke. B itu apa saya bilang? B itu adalah sebuah intercept. W itu apa? W ini adalah sebuah slope. Apa itu slope? Slope adalah delta Y dibagi dengan delta X. Sekarang kita akan coba memodelkan sebuah model dalam bentuk sebuah garis lurus dari dua parameter ini. Dari dua parameter ini, di mana nilai B sama dengan berapa? 0, di mana W sama dengan 0,5. Yang pertama Anda pahami, yang namanya B sama dengan 0 adalah acuan pertamanya, di mana nilai dari apa di sini interceptnya adalah perpotongan dengan sumbu Y ya. Maka di mana posisinya? Posisinya dia ada di sini. Ini adalah B sama dengan 0. Kelihatan nggak Bu? Kelihatan ya. Jadi acuannya pertama dari interceptnya B sama dengan 0, maka di situ. Kalau misalnya B sama dengan 2 di mana Pak? Berarti di sini. Kalau B sama dengan 1 di mana? Berarti di sini. Kalau B sama dengan minus di mana? Berarti di bawahnya. Yang keduanya, setelah kita dapatkan acuan pertamanya, maka kita maju ke slope-nya. Slope-nya apa? Slope-nya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Berarti berapa? 0,5. Berarti berapa? 1 dibagi dengan 2. Berarti delta Y berurusan dengan apakah dia naik atau turun. Kalau naik dia plus, kalau turun dia minus. Kalau delta X adalah apakah dia ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan dia plus, kalau ke kiri dia minus. Berarti dia apa nih? Dia naik 1. Oke. Kemudian dia ke kanan 2. Maka itu kemiringannya, slope-nya. Acuannya dari mana Pak? Acuannya dari sini. Oke, maka dia naik berapa? Naik 1 ke sini. Kemudian geser ke kanan berapa? 2. Maka acuannya di sini.
Maka dengan dua titik seperti ini, maka kita dapatkan ini adalah sebuah modelnya. Ini adalah posisi, kalau saya boleh pakai rumus yang Hx ya. Kalau saya pakai rumus yang Hx ya. Hx ini adalah sama dengan apa rumusnya, W1x atau Wx ditambah dengan B. W nya berapa? 0,5x ditambah dengan 0 ya, atau sama dengan 0,5x. Maka garis ini adalah representasi dari 0,5x. Nah, sekarang kalau kasusnya di sini adalah garis ini akan mencoba memprediksi datanya. Berarti kalau di sini tadi datanya mana aja? Ini datanya, yang merah ini ya, 1, 2, 3 itu adalah datanya. Tapi kalau di sini mana modelnya? Modelnya itu adalah mana? Modelnya adalah titik di mana angka apa namanya di sini itu, ini prediksinya. Ini posisi prediksinya tuh di sini. Ya, jadi di garis ini misalnya 1 mana? Berarti dia di sini. Berarti kalau kita masukin gimana? Kalau kita masukin rumusnya, rumusnya apa? Coba saya ambil di sini. Rumusnya apa tadi? Sorry, saya ambil di sini aja. Oke, apa tadi? Hx sama dengan apa? 0,5x. Oke. Oke, berarti tadi datanya berapa? Ada x1, ada x2, ada x3 gitu ya. Kita punya y berapa? 1, 2, 3. Maka di sini y head-nya, y head itu hx ya. Itu apa rumusnya? 0,5x. Berarti berapa di sini? 0,5 kali 1 ya, 0,5 kali yang ini ya. Kemudian yang ini ya, itu x-nya ya. 0,5 kali 3. Berarti berapa? 0,5 1 sama dengan 1,5. Nah, kalau kita lihat berarti antara y dengan y head apakah ada perbedaan? Ada. Nah, kalau kita representasi di sininya, maka ini yang dikatakan sebagai errornya. Ini adalah E3, ini adalah E2, ini adalah E1. Bisa diterima enggak ini? Saya? Oke. Berarti apa hubungannya dengan rumus yang tadi, Pak? Udah selesai ya. Ini adalah, ini data cuma 3 nih. Jadi kalau kita masukin ke rumusnya, apa tadi rumusnya? Cost function, atau ini rumusnya gini ya. Jadi cost function itu rumusnya gini, J kemudian WB ya. Ini adalah sebuah fungsi yang variabel berpengaruhnya adalah 2 parameter gitu ya. Kalau kita biasanya misalnya fx gitu ya. Kalau di sini ada 2. Itu sama dengan apa? 1/2m sigma dari I sama dengan 1m. Kemudian saya kasih y head aja ya. Y head I dikurang dengan y kemudian dikuadratkan. Ada yang kurang nggak? Y I nya ya. Ya oke. Yang kurang y I nya. Ya, y I. Oke. Y I kuadrat. Nah. Oke, langsung lah ya, langsung. Berarti apa tadi rumusnya? Apa tadi datanya? Ada x, ada y, ada 1, ada 2, ada 3, ada 1, ada 2, ada 3. Oke, saya masukin rumusnya. Apa rumusnya berarti? M nya berapa? M nya 3 ya. M nya 3. Dapatnya dari mana, Pak? Ini data pertama, data kedua, data ketiga. Maka rumusnya sama dengan, atau saya tulis lagi di sini, berarti JWB sama dengan 1/2 kali 3 sigma dari I sama dengan 1 sampai 3. Kemudian Y head nya I dikurang dengan Y I dikuadratkan. Oke, berarti kalau kita mau detilkan gimana? 1/6 dari Y head 1. Oke, sebelum ke sana saya 1/6 sigma dari I sama dengan 1/3. Oke, apa rumus Y head nya? Apa dari rumus W X tambah B ya? Oke, dikurang dengan, ini berarti yang jalan tuh yang mana? Nilai X nya yang jalan.
Oke, yang jalan itu nilai X nya, kemudian Y, I, kemudian dikuadratkan. Oke, dah. Berarti data kita ada berapa? Data kita cuma 3. Berarti nanti jalan, ini kalau mau saya tuliskan lagi, berarti sama dengan 1/6 ya, W X1 ditambah dengan B dikurang dengan Y pangkat 1 kuadrat ditambah dengan apa? W X pangkat 2 ditambah dengan B dikurang dengan Y pangkat 2 kuadrat ditambah dengan W X pangkat 3 ditambah dengan B dikurang Y 3 pangkat kuadrat. Oke, B nya berapa tadi? B nya 0 ya. Berarti yang jalan nilai berapa? Coba kita, W nya berapa tadi? W nya 0,5 ya. Oke, B nya berapa? B nya 0. Oke, X1 nya berapa? Pinter. X pangkat 2 nya berapa? 2. Ini contoh ya. Nanti ketika Anda mengerjakan sesuai dengan soalnya. Oke, udah kelihatan? Berarti kalau kita masukin ke rumusnya sama dengan 1/6. Oke, kalau kita mau bikin detail. Oke, berarti W nya berapa? 0,5 kali berapa? 1 ya, ditambah berapa? 0 dikurang berapa? Oke, saya kurang Y nya ya. Di sini ada, ini saya geser dikit deh. Pasti ada yang kurang ya. Ini apa? Ini adalah Y pangkat 1. Ini dari data ya. Berapa? 1. Ini berapa? Y pangkat 2 sama dengan berapa? 2. Y pangkat 3. Ada ya. Oke, berarti berapa nilainya? 1. Jangan lupa dikuadratkan. Ditambah dengan 0,5 kali 2 ditambah 0 dikurang 2 dikuadratkan ditambah 0,5 kali 3 tambah 0 dikurang 3 kuadrat. Ribet nggak? Ini baru dasar ya. Nah, berarti berapa nilainya? Sama dengan 1/6. 0,5 kali 1 0,5. 0,5 kurang 1 kuadrat ya, ditambah dengan 0,5 kali 2 1 kurang 2 kuadrat ditambah dengan 0,5 kali 3 1,5 dikurang, enggak dong, enggak, sebentar, sabar belum ya. Iya, saya juga salah ya. Sama dengan 1/6 0,5 kuadrat tambah minus 1 kuadrat tambah min 1,5 kuadrat. Yang mana tuh? Oh iya Bu, benar ya. Ya, berarti 1,6 dikalikan 0,25 plus ya, ditambah dengan 1 ditambah 15 kali 15 225. Oke, dah tuh. Sama dengan 1/6 ditambah dengan 225 tambah 2 125 berarti berapa? 3,5. 3,5 bagi 6. Ini enaknya pakai, ya tinggal pakai kalkulator lah. Ya, susah-susah amat ya. 3,5 bagi, nah berapa nilainya? 0,58. Nah, ini adalah akumulasi, ini adalah nilai dari akumulasi error dari 3 data. Bisa diterima? Bisa. Itu baru satu. Ya. Oke, versi 2. Ya, baik-baik saja kan? Ya, iya Pak. Aman. Ya. Ah? Iya, ini enaknya sampai jam 9 ini ya. Aduh. Ya. Ya. Nanti saya bikin video, tapi kapan bikin videonya? Ya, oke, ini saya kasih
PDF-nya lah biar cepet. Nah ya, silakan dilihat-lihat. Itu adalah hubungan antara, sebenarnya saya mau ngarahin kemana sih? Sebenarnya saya mau ngarahin gini. Oke. Kita punya hubungan variabel yang baru. Jadi gini, saya pengen menjelaskan hubungan ya antara parameter ya. Nah, ya kalau saya bilang parameter berarti W ya. W dengan bias. Nanti kalau W-nya itu bisa W1, bisa W2 ya, bisa W banyak lah ya. Nah, hubungan antara parameter dengan cost function. Dengan siapa? Dengan cost function. Oke. Berarti asumsinya adalah ya. Oke. Ini Anda silakan dibuktikan dengan nilai parameter yang berbeda ya. Dengan nilai parameter yang berbeda akannya kecepatan ya akan memberikan nilai cost function ya yang berbeda juga. Bisa dipahami nih, ini adalah hubungan antara parameter dengan cost function. Taunya dari mana Pak? Taunya dari rumus ini. J dari W, B sama dengan 1/2M sigma dari I sama dengan 1M. Kemudian apa tadi? W X I ya ditambah dengan B ya ditambah dengan B dikurang dengan YI, kemudian kita apain? Kita kuadratkan. Nah, perhatikan di sini nilai X1, nilai Y adalah nilai yang fix, nilai yang tidak berubah. Nah, nilai yang bisa berubah nilai siapa? Nilai W dan nilai B. Ini yang dari kemarin kita bilangin bagaimana kita merubah nilai weight-nya, adjusted parameter atau adjusted weight-nya. Bisa dipahami? Maka sekarang kita punya hubungan antara dua variabel di sini. Maka nanti kita bisa menggambarkan hubungan antara bisa di mute Mas. Bisa di mute nggak suaranya? Oke ya. Di mute aja Mas suaranya Mas. Siapa ini? Muhammad Ari. Ya di mute aja ya. All mute. Oke. Ya, oke kita lanjut. Nah, oke ini adalah bridging ya, bridging dari cost function ke gradient descent. Oke. Nah, tadi saya dapat nilai ketika apa tadi? Nilai cost function ini ketika nilai apa? Ketika B sama dengan 0 dan W-nya berapa? 0,5. Oke. Ya, sekarang ini kalau kita mau cari agak lama, tapi Anda percaya aja atau jadi tugas lah. Ketika B sama dengan 0, ketika W sama dengan 1, maka cost function-nya itu adalah 0. Ya. Betul? Karena dia garis lurus. Ya. Oke, jadi kalau di sini kasusnya yang ini ya, ini kasusnya adalah ini kasusnya adalah ini kan data ya, ini data dan modelnya adalah garis lurus di sini. Ya, perbandingan delta x-nya adalah jadi dia nggak ada errornya nih. Betul? Nah, itu berarti tadi saya bilang berapa cost function-nya 0. Kemudian yang terakhir atau contoh yang ketiga adalah ketika apa? Ketika B sama dengan 0. Ini saya nggak hafal ya, nanti saya nyontek di itunya ya.
Ketika B sama dengan 0, ketika W sama dengan berapa? W sama dengan 0, maka nilai cost functionnya kalau kita cari, Anda percaya aja, ini yang ngitungin Androang ya, itu nilainya adalah, ada nilainya ya, saya nyontek aja di sini. Ini sebenarnya ini yang saya bahas yang di sini ya. Ya. Ya, ini siapa? Ya, kita sampai jam 9 kok kuliah ya. Pernah saya angkatan 16 sampai jam 9 ya. Tapi jam keduanya Pak Ramadan ya. Oke, mana tadi? Oke, ini sudah tadi ya. Oke, ini ya. Jadi ketika mana ketika 0. Oke, hasilnya adalah, Anda percaya aja ya. Ketika ketika apa di sini ya? Ketika W-nya sama dengan 0, maka nilainya adalah 2,3 ya. Mana dia? Oke, 2,3. Oke, saya ambil 2,3. Oke, berapa nilainya? 2,3. Oke. Ini bridging antara cost function ke gradient descent. Maka tadi saya bilang apa? Ada hubungan antara parameter dengan cost function. Jadi kalau kita gambarkan, ya ini ya, hubungan antara parameter dengan cost function. Tapi di sini kita bikin sederhana. Maksudnya sederhana apa? Kita hanya menggambarkan di mana nilai B-nya sama dengan 0. Apa? Nilai B-nya sama dengan 0. Maka ini adalah nilai hubungan antara nilai W, nilai slope atau nilai apa namanya? Weight-nya dengan nilai J cost function W-nya. Nah, tadi kita dapatkan ketika W sama dengan 0, maka JW-nya berapa? JW-nya 0. Ketika W sama dengan, ketika 0 bukan 0 ya. Ketika 0 berapa? 0,58 tadi ya. Ketika 0 berapa? Ketika 0, 2,3 ya. Ketika 0, 2,3. Oke. Ketika 0,5 berapa JW-nya? JW-nya adalah 0,58 gitu ya. Oke. Kemudian ketika W sama dengan 1, JW-nya baru 0 ya. Nah, oke. Ini baru 3 kasus, tapi perhatikan di sini. Ini antara apa? Ini adalah hubungan antara parameter W dengan cost function-nya. Ini hubungannya. Hubungannya adalah kalau kita gambarkan semua titik di semua nilai W-nya, maka akan kita dapatkan grafik seperti ini. Ya, W-nya berapa tadi? W-nya 0, W-nya 1, W-nya 2 gitu ya, W-nya 3. Ini kalau mau dicari lagi ada minus 1. Kemudian kita ambil di sini ya, ini misalnya 1, di sini 2, di sini 3. Oke, coba kita gambarkan. Ketika W-nya sama dengan, ketika W0 mana ketika W0? Ini ya, dia W0. Ini kalau saya katakan ini yang 1 ya, ini 1, ini 2, ini 3. Kasus yang pertama apa? W-nya 0 di sini ya. J-nya berapa? 2,1, 2,3 tadi ya. 2,3 di sini ya. Berapa 2,3? Nih di sini nih. Oke. Ini adalah posisi di mana W sama dengan 0, JW-nya sama dengan berapa? 2,3. Oke, kita lihat kasus yang kedua. Kasus yang kedua mana? W 0,5, JW-nya berapa? 0,58. Di sini ya. Nih sini. Ini adalah kasus yang kedua. Kasus yang ketiga gimana? Ketika W sama dengan 1, J-nya berapa? J-nya 0. Ini J-nya 0. Ya, ini posisi seperti ini. Nah, ini kalau kita ambil di semua titiknya, jadi ternyata hubungannya adalah seperti ini. Ya, anggap aja bagus ya. Ini adalah sebuah grafik, katakanlah, atau fungsi kuadrat gitu ya. Ya. Ini ada hubungannya dengan rumus yang tadi kita cost function tadi.
Ya, rumusnya apa? Rumusnya adalah 1/2M sigma dari I sama dengan 1M gitu ya, Y hat I gitu dikurang YI dikuadratkan. Oke. Ini apa? Ini adalah, oke, coba saya tanyakan di sini. Mana nilai W ketika sama dengan 3? Ketika W sama dengan 3, J-nya berapa? JW-nya berapa? Yang mana Mas Aji? Ada nggak? Ada ya. Ini kan grafiknya ke atas terus ya. Ini grafiknya ke atas terus. Ya, ini kalau mau dicari ya bisa lah. Tapi ada nilainya ya. Hmm. Ya tinggal dimasukin ke rumusnya. Kata siapa? Tinggal dikecilin aja for gini ya. Tinggal dikecilin skalanya. Coba perhatikan di sini. Ini apa? Hubungan antara parameter dengan cost function. Sekali lagi ya, ini adalah hubungan antara parameter dengan cost function. Saya tanya, nilai cost functionnya mana? Kalau saya tanya, kalau nilainya 2, ini nilai W sama dengan 2 ya. Ini nilai W sama dengan 2. Nilai cost functionnya yang mana? Yang ini benar? Situ ya. Kalau saya kasih nilai 1,5, ada nilai cost functionnya? Maka saya tanyakan, di grafik ini bisa nggak saya temukan nilai cost function yang paling kecil? Yang mana Bu? Yang ini ya. Oke. Yang mau kita cari adalah nilai cost function yang paling kecil. Apa tadi cost function? Cost function adalah jumlah dari keseluruhan error. Di contoh ini kebetulan nilainya adalah 0. Tapi tidak semua kasus cost function itu adalah 0. Tapi yang kita cari adalah nilai cost function yang paling kecil. Bisa diterima? Benar ya? Oke. Bisa Bu? Bisa. Nah, sekarang kita masuk ke gradient descent. Udah selesai tuh cost function ya. Nah, rumus cost function udah selesai. Jam berapa sekarang? Cukup lah ya, cukup. Cukup ya, paling mundur-mundur lagi 10 menit, 15 menit ya. Gak apa-apa ya. Nanti bilang aja ke dosen keduanya Pak Julhak gitu ya. Ya. Apa tadi rumusnya apa? Gradient descent algorithm. Algoritma ini dipakai banyak di algoritma yang lain. Oke, namanya apa? Gradient descent algorithm. Rumusnya adalah WI. Ini saya kasih rumusnya dulu, nanti saya jelaskan. Sama dengan WI dikurang dengan learning rate dikalikan dengan turunan pertama dari cost function. Ini apa lagi? Dibagi dengan W ya. WI lah. Ini WI ya. WI kemudian B sama dengan B dikurang dengan learning rate dibagi dengan WB dibagi dengan turunan pertama dari B. Catat dulu nih rumusnya. Ini learning rate namanya. Ini learning rate. Oke, ini learning. Nanti saya jelaskan. Mudah-mudahan setengah jam selesai. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Namanya apa tadi? Gradient descent. Oke. Kita masuk ke gradient descent. Yang tadi sudah ya. Anda kalau mau ini cari lagi di YouTube juga banyak sebenarnya. Underarm itu ya. Salah satunya. Ya. Ya. Mana tuh? WA itu maksudnya nanti bisa W1, bisa W2 gitu, bisa W3. Ini, oh simbol ini. Ya sebentar kita bahas ya. Ya, ya. Sebentar kita bahas. Nanti saya bahas ya. Ya, saya coba tidak loncat. Oke, nah jadi sekarang kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke gradient descent. Tadi kita masuk ke mana? Kita masuk ke rumus yang di sini. Kita masuk ke rumus yang di sini. Rumus di sini tadi kita masuk kepada grafik seperti ini. Grafik ini adalah grafik yang paling sederhana yang menggambarkan hubungan antara
parameter ya. Di sini parameternya adalah W ya. Nanti kalau misalnya parameternya 2 gimana Pak? Nanti gambarnya 2 dimensi gitu ya. Kemudian sini adalah cost functionnya ya, JW-nya. Ini karena parameternya W, maka di sini adalah JW gitu. Tapi kalau misalnya ada 2 parameter JWB. Nah, sekarang gini. Ya, yang kita cari itu mana? Kita mencari mencari apa? Nilai. Jadi gini, mencari cost function ya, yang paling minimum ya, dengan cara ya mengubah nilai parameter, karena nilai parameternya pertama kali kita random. Jadi di sini sebenarnya adalah bagaimana kita mendapatkan nilai parameter sedemikian hingga nilai parameter ini akan mendapatkan nilai cost function yang paling minimum. Kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah judulnya adalah mencari parameter, apakah itu W, apakah itu bias ya. Karena apa? Karena di cara pertama nilai parameter ini kita random dulu ya. Jadi kekuatan komputer itu adalah di randomnya sama di loopingnya gitu ya. Oke, kemudian loopingnya ini speednya kan cepet banget. Oke, nah sekarang kita nggak tahu nih posisi dia berapa. Ya, kita nggak tahu posisinya berapa. Tapi di sini kalau kita random misalnya nilai W pertama di sini gitu ya. Nilai W pertama di sini ya, maka nilai JW-nya di mana? Nilai JW-nya adalah di sini. Gini ya. Kalau kita tunjuk W di sini secara random, maka ini adalah pasangannya di mana nilai JW. Bisa diterima di sini? Nah, sekarang kita masuk ke gradiennya. Kita masuk ke gradien. Gradien itu apa sih? Gradien itu sebenarnya adalah slope. Apa sih? Kemiringan sebenarnya ya. Tapi kemiringannya konsepnya adalah jaraknya sangat dekat. Konsepnya ini saya kasih tahu ya, ini adalah matematika abad 18 ya. Matematika abad 18 ya. Kalau sekarang gimana Pak? Kita kasih looping, kita kasih random, kita kasih script, kita kasih data ya. Itu semua jadi face recognition ya. Sabar ya. Ya. Udah nih sekarang gini. Ya. Kalau kita mau ngambil slope, Bu, gimana rumus slope? Rumus slope itu adalah delta Y dibagi dengan delta X. Maka kita dapat kemiringan. Kita dapat kemiringan. Nah, di sini delta Y-nya ya, delta Y-nya kita ambil nilainya sangat kecil gitu ya. Sangat kecil ya. Masih kurang memang ya, sangat kecil. Jadi konsep di matematika itu ada nilai yang sangat kecil gitu. Orang zaman dulu udah mikir sampai sini ya. Oke, nah begini, sebenarnya akibatnya gimana Pak? Kalau kita ambil nilai, sebenarnya yang kita cari adalah kemiringan. Perhatikan di sini, grafik di sini punya kemiringan. Mana kemiringan? Kalau kemiringan berarti harus ada dua titik ya. Berarti ada titik pertama, ada titik yang kedua, ada X yang pertama, ada X yang kedua. Oke, sorry, ini sebenarnya lebih tepatnya delta X-nya ya, karena delta Y-nya ngikutin ya, delta Y-nya ngikutin. Oke, perhatikan di sini. Kalau saya ambil di sini W, kemudian saya ambil satu jarak di sini misalnya ya, yang sangat dekat ya, misalnya seperti ini. Ini anggapnya dekat ya. Maka di sini saya punya Y2 sama punya Y1. Maka apakah di sini bisa kita ambil sebuah kemiringan? Bisa. Karena apa? Di sini adalah Y2-nya, di sini adalah Y1-nya, yang ini adalah X1-nya, ini adalah X2-nya. Perhatikan di sini. Kemiringan itu apa sih? Ya, perhatikan di sini. Betul. Kalau saya punya ya, sekarang gini, saya mau kasih yang namanya alpha ya. Alpha ini dikatakan sebagai apa? Learning rate. Oke.
Oke, running rate. Nanti alpha tuh gini. Ya. Nah, coba perhatikan di sini. Kalau saya ambil X1 di sini, X2 di sini, anggap ini kecil, maka ini adalah kemiringannya. Oke. Bisa dipahami nggak? Bisa. Maka ini adalah nilai kemiringannya. Nah, nilai kemiringan itu apa sih? Nilai kemiringan betul turunan pertama dari fungsi. Turunan pertama dari fungsi itu adalah sebuah diferensial atau derivatif. Maka rumusnya kita buat seperti ini. Untuk mencari nilai W update adalah nilai W update yang lama dikurangi dengan learning rate dikalikan dengan turunan pertama dari JW, ya, dibagi dengan, atau ini saya bikin ya saya bikin ini satu dulu ya. Oke, ini adalah oke, ini bacanya apa yang di sini? Ini adalah slope, ya, atau turunan dari siapa? Turunan cost function terhadap siapa? Terhadap W. Nah, tapi masalahnya adalah kadang-kadang kita punya W1, bisa juga nanti ada W2 dan ada seterusnya. Maka di sini kalau saya mau bikin lengkap ya, rumusnya adalah W1 dikurangi dengan alpha, ya. Kemudian ini partial derivatifnya W, B dibagi dengan W1. Ini diturunkan terhadap W1. Kalau W2 nanti W2 dikurang dengan learning rate, turunan partial derivatif dari W B terhadap siapa dia diturunkannya? Terhadap W2 di sini. Kalau rumus dari B-nya sama dengan nilai B dikurang dengan learning rate, kemudian derivatif dari J WB dikurang dengan derivatif dari B-nya. Saya kasih rumus yang gampang aja ya, biar Anda bisa ngerjain soal ya. Tadi saya bilang apa? Gradient descent dari siapa? Linear regression. Ini tahu-tahu ngerti aja ya. Gradient descent dari siapa? Dari linear regression. Linear regression. Apa tadi rumusnya? W sama dengan W dikurang learning rate turunan pertama dari JW dibagi dengan DW. Oke. Ini rumusnya. Ini saya ambil dulu nih ya. Ini saya ambil dulu. Ini biar Anda bisa ngerjakan tugas minggu ini. Saya ambil dulu. Tahu-tahu kok gampang Pak gitu ya. Belum. Apa di sini rumusnya? Turunan pertama dari siapa? Turunan pertama dari JW dari siapa? DW. Oke, sekarang saya teruskan rumusnya. Apa rumus dari cost function? Rumusnya kayak gini sebenarnya. Ini perhatikan. Ini kalau Anda sudah paham, ini kalkulus 1 ini ya. Ini kalkulus 1. Turunan pertama dari cost function. Apa rumus cost functionnya? 1/2M sigma dari I sama dengan 1M. Kemudian apa? Y hat dikurang Y hat I ya, dikurang dengan YI dikurang kuadrat gitu ya. Oke, ini D kemudian diturunkan terhadap DW. Sabar Mas, sabar gitu. Oke, ini saya turunkan terhadap siapa? Saya turunkan terhadap di sini. Apa tadi rumusnya? Turunan pertama dari 1/2-nya saya majuin ke depan ya. 1/2M. Ini rumus kalkulus 1, bisa kita majukan seperti ini. Turunan dari siapa? Sigma I sama dengan 1M. Apa rumusnya dia? W kali X I dikurang dengan Y. Ini Y hatnya saya breakdown dulu ya, kemudian dikuadratkan. Oke, silakan di sini Anda perhatikan diturunkan terhadap siapa? Diturunkan terhadap DW. Variabel yang berpengaruhnya adalah W. Contohnya gini deh, kalau Anda punya rumus fx sama dengan x kuadrat, maka turunan pertamanya apa? 2x. Ini sama seperti itu. Di sini parameter atau variabel berpengaruhnya apa?
W. Maka ini adalah change rule ya. Anda perhatikan di sini, ini yang pertama kita turunkan adalah duanya. Ini seperti ini Bu, berarti duanya kita turunkan dulu ya. Jadi rumusnya hasilnya adalah, ini saya hapus saja ya. Ini saya hapus saja. Maka rumusnya akan menjadi sama dengan duanya turun Bu, karena kita turunkan. Berarti kenapa di sini ada 2? Supaya menghilangkan 2 di sini. Kita jadi 1/2M, 2-nya turun ke sini ya. Kemudian di sini kita tuliskan yang dalamnya 1 kali 2 ya. 1 kali 2, 2 kali M dikalikan dengan berapa? Sigma dari I sama dengan 1M. Perhatikan di sini, karena 2-nya turun, maka yang ini kita tuliskan dulu lagi. W, ini sebenarnya kalkulus 1 ya. I, Y, I. Nah, baru kemudian kita turunkan terhadap W. Di W di sini ada nilai apa? Ini gini Bu gambarannya. Kalau saya punya fx sama dengan 5x kuadrat, maka turunan pertamanya apa? 5 kali 2x pangkat 2 minus 1 gitu ya. Oke, nah 5 ini adalah posisi dari x-nya di sini. Nah, berarti setelah kita turunkan yang dalamnya, itu change rule-nya, maka yang dalamnya kita keluarkan. Maka di sini kali xi. Oke, maka rumusnya menjadi seperti ini. Jadi kalau nanti saya masukkan ke rumus yang atasnya, maka rumusnya akan menjadi rumus update-nya ya. Rumus update-nya adalah W sama dengan nilai W yang ini sama sebenarnya. Ini nilai yang baru, ini nilai W yang lama, nanti berubah ya. Dikurang dengan apa? Learning rate dikalikan dengan berapa? Duanya saling menghilangkan ya. Oke. Maka sama dengan berapa? 1/M sigma dari I sama dengan 1M, kemudian W xi dikurang dengan yi. Oke, sorry wx. Oke, b nya tadi kan 0, b nya saya kondisikan menjadi 0. Mau ditulis y b nya. Oke, berarti berapa? yi. Oke, dikalikan dengan berapa? xi, gitu ya. Oke, kita ambil contohnya. Contoh yang tadi lah, contoh yang tadi. Oke, W nya berapa tadi Bu? 0,5. W yang tadi adalah 0,58. Learning rate nya Anda ketika UTS ada kan learning rate ya. Kita ambil misalnya, nanti saya jelasin lagi, 0,01 misalnya. Oke, maka nilai update nya adalah, perhatikan di sini, maka sama dengan apa? Nilai update nya adalah nilai update yang lama, nilai weight yang lama dikurang dengan berapa? 0,01 dikali berapa? 1 per iya, M nya berapa? M nya 3. Oke, dia jalan dari berapa? Dari 1. Oke, berarti berapa? 0,5. Data pertama berapa? 1 dikurang dengan, ingat ya, datanya apa tadi? Ada X, ada Y. Di sini 1, di sini 1, di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 3. Oke. Ya, berarti gimana? Kenapa dihapus? Oke, ini gimana biar kelihatan rapihnya? Oke, maka di sini update-nya adalah W-nya berapa? 0,5 kali berapa? X1-nya 1 dikurang dengan Y1-nya berapa? 1. Tidak ada kuadratnya karena sudah kita turunkan ya. Nilai X1-nya berapa? 1 ditambah dengan 0,5 kali berapa? 2 dikurang berapa? 2 dikali berapa? 2 ditambah dengan 0,5 kali 3 dikurang 3 dikalikan dengan 3. Dah selesai. Berarti ini baru 1 ya. Berarti berapa? 0,58 dikurang 0,01 dikali 1/3 dikali berapa? 0,5 kali 1, 0,5 kurang 1 min 0,5 ditambah dengan 0,5 kali 2, 1 kurang 2 minus 1 minus 2. Oke, ditambah dengan 0,5 kali 3 kurang 3 minus 1,5 kali 3
Minus berapa Bu? Betul ya. Kalau koma-komanya berapa Bu? Ya sudah 4,5. Ya, dah, tuh dapat tuh. Berarti berapa update-nya? 0,58 dikurang 0,01 kali 1/3 tambah berapa nih? Min berapa Bu? 2,57 ya? 7, oke sip. Berarti 0,58 dikurang 0,01 dibagi dengan 3. 0,07 bagi 3. Berapa hasilnya? 0,58 dikurang dengan, ya kalkulator lah ya. Mudah-mudahan gak ada yang salah ya. Ya salah hitung lagi lah. Itu jadi plus nggak? Kan minus ketemu minus ya. Ini kan min, ini adalah min. Jadi plus ya Bu? Ya oke, jadi plus. Jadi plus. Posisinya di mana sih tadi? 0,5. 0,5 di mana tadi? 0,5 tadi di sini ya. Sorry. 0,5 tadi di sini ya. Berarti plus kan dia mendekati ya. Jadi dia mendekati. Rumusnya itu sudah mengincludekan semua kemungkinan, dua kemungkinan tadi. Ya, oke. Kita 0,07 benar di sini dibagi dengan 3 berapa? Oke. Ya, nanti nonton lagi lah. 0,07 betul ini bagi 3 berapa hasilnya? 0,023 ditambah dengan 0,58. Aduh, 0,58 ini pembulatan ya, 0,023. Dia udah maju ke depan tuh ya. 0,603. Kalau kita gambarkan dalam grafik di sini, itu sudah mendekati nilai yang lebih kecil. Tadi kan kita katakan 0,5 adalah 0,58. Kita update nilai pertamanya, dia sudah bergerak ke kanan karena kita pluskan. Nah, alfa itu adalah langkahnya. Semakin kecil langkahnya, semakin kecil nilainya. Tapi kalau alfanya makin besar, maka langkahnya makin besar. Betul kan? Yang tadi adalah 0,58, kita update menjadi berapa tadi? 0,68 ya? Oke, berarti dia udah bergerak ke sini. Bisa dipahami? Benar nih. Ya, kalau begitu pas sekarang jam 8, silakan ya. Yang mana Mas? Ya, mana? Yang min 4 itu gara-gara ibu tuh tadi tuh. Tanya Bu Alia tuh. 0,5 kali 3 berapa? 1,5 kurang 3 berapa? Min 1,5. Min 1,5 kali 3 berapa? 4,5. Itu Mas. 0,5 kali 3 dikurang 3 kali 3. Dari rumus yang tadi, gradient descent tadi. Nah, tadi Bu Alia yang hitung ya. Bener kok. Ya bener kok. Iya. Iya bener. Plus dari mana? Itu boleh. Udah ya. Benar. Nah, sekarang kita bahas tugasnya ya. Mantap kan? Ini belum ketemu sama perseptronnya ya. Belum ketemu sama ya, dah. Ya ini lagi saya coba. Apa? Tadi apa sih? Ya, ini gunanya belajar kalkulus ya. Gunanya belajar almatrik, gitu ya, aljabar tuh gunanya di sini ya. Ini dasarnya Mas. Ini dasarnya banget. Dan sebenarnya masih jauh jalannya ya. Ya, sebentar saya share dulu yang. Oke. Jadi nanti Anda harus bisa menurunkan rumusnya ya. Oke. Minggu depan kita bahas ya.
Yang hadir nggak usah. Udah absen semua belum? Absen lah. Ya. Minggu depan saya tanya satu-satu ya. Yang nggak ngerjain saya kasih C ya. Ya ditanya lah, masa nggak ngerjain tugas? Nggak ada sih. Oke, ya dikumpulin maksudnya. Oke, kita bahas soalnya. Udah saya bahas semua belum? Tadi teori-teorinya sudah ya. Oke, cost function sudah selesai, saya pikir sudah selesai. Gradient descent, oke. Maka nanti rumusnya, oke, saya lupa. Kalau yang B sedikit berbeda ya. Saya bahas yang B ya. Saya lupa yang B. Kalau yang B rumusnya tidak ada perkaliannya gini. Jadi kalau yang B gimana rumusnya? Yang bias itu adalah B dikurang dengan B sama dengan B dikurang dengan learning rate dari turunan dari siapa? J. Oke. Kemudian kita ada B nggak? Kita ngerjain B nggak? Ada ya? Tadi B-nya berapa? 0 ya. Oke, B-nya 0. Coba. Saya ambil di sini, ini JB aja. Kemudian di sini adalah ini berarti parsial derivatifnya J W, B kemudian terhadap B. Kalau ini terhadap B. Saya ambil di sini ya, saya ambil ini sini ya. Oke, rumus dari tadi apa? Masih ingat gak? Y hat-nya apa tadi? W, saya pakai B sekarang ya. Tadi kan B-nya 0. Apa tadi rumusnya? W X tambah B gitu ya. Kemudian apa? Ini berarti pangkat I ya. Pangkat I dikurang dengan apa? I gitu ya. Kemudian diapain? Kita kuadratkan. Kemudian sigma dari I sama dengan 1 sampai M. Oke, ini kita geser aja sini. Oke, kemudian ini diturunkan terhadap siapa? 1/2M diturunkan terhadap di sini diturunkan terhadap siapa? Sekarang kita turunkan terhadap B. Perhatikan di sini. Ya. Oke, diturunkan terhadap siapa? Di B-nya di sini apakah ada variabel koefisien yang lain? Tidak ada ya. Di sini B-nya ibaratnya dikalikan dengan 1 ya. Maka turunan di sini adalah sama dengan 2-nya turun, 2 dibagi dengan 2M sigma dari I sama dengan 1M. Wx nya tetap ada, Wxi ditambah dengan B dikurang dengan Yi, kuadratnya turun tadi ya. Nah, di sini B nya adalah parameter yang berpengaruhnya. Di B nya itu seperti ini Bu, Fx sama dengan X kuadrat gitu ya. Maka di sini sama dengan apa? 2X. Tapi kalau kita punya 4X kuadrat, maka 4 kali 2 kali X. Maka di sini B-nya itu tidak ada parameternya. Maka di sini dikalikan dengan 1 atau dianggapnya enggak. Maka ini rumus yang terakhirnya, rumus apa tadi? Rumus dari ini saya ini lagi dong. Ya, betul. Rumus dari biasnya adalah B dikurang dengan learning rate dikalikan dengan berapa? 1/M dari siapa? I sama dengan 1M dari siapa? W Xi ditambah B dikurang dengan Yi. Udah sampai sini doang. Kan berapapun dikalikan 1 kan 1. Ya, kalau mau dikali 1 ya 1 ya. Dianggapnya ya tidak berubah kan? Itu bedanya rumus yang tadi. Kalau diturunkan terhadap W terikat dengan X, maka X nya dianggap sebagai koefisiennya, maka kita keluarkan. Tapi kalau kita turunkan terhadap B nya tidak ada nilainya, maka rumusnya yang nomor 2B ini adalah seperti ini. Bisa dipahami Bu? Ya, oke. Ya, kayaknya backpropagation juga belum bisa ini minggu depan. Tapi seenggaknya gradient descent udah ya, Anda silakan kalau mau cari-cari lagi sumber yang lain. Ya, ini versi 4 deh ya. Ya, udah tuh. Ya, ada pertanyaan lagi? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa ya. Mungkin saya nggak terlalu detail karena waktunya juga terbatas, tapi minimal rumus terakhirnya tadi sudah saya berikan.
Anda tinggal, nanti minggu depan saya tanya satu-satu ya. Ibaratnya minggu depan Anda kerjain gitu ya. 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 Oke, ya sudah. Yang online ada pertanyaan tidak bisa dipahami? Cukup ya? Cukup Pak. Ya, cukup. Ya, saya akhiri sampai sini, Bu, Pak, oke. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa dipahami ya. Tadi yang gradient descent, cost function, gradient descent juga saya agak cepat tadi jelasinnya. Waktunya ya. Saya akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, amin. Ya, amin. Amin. Enggak, kerjain dulu lah. Iya. Ya. Tadi absen saya di Diman, Pak. Di Diman. Ya. Ya. NIM-nya kan beda-beda.